Halo tetangga, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Dua hal penting yang nggak boleh ketinggalan kalau kalian lagi cari rumah, yaitu fasilitas lengkap dan lingkungan yang asri. Nah, lingkungan asri ini adalah poin plus banget ya, wajib ada. Yuk, kita cari rumah. Ya, tetangga online, sekarang saya lagi ada di Harvest City, tepatnya di klaster Sakura Indica. Rumahnya ada di belakang saya, dan bisa kalian lihat desainnya minimalis Japanese gitu ya. Dia punya luas 6 kali 12 meter, yaitu 72 meter persegi, dengan luas bangunan 37 meter persegi. Dan kalau buat kalian yang lagi cari rumah, menurut saya ini worth it banget nih rumah di belakang saya. Kenapa? Karena cicilannya itu murah banget, yaitu mulai dari 3 jutaan aja kalian udah bisa punya rumah seperti di belakang saya ini. Nah, untuk speknya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tadi saya udah mention dia punya lebar 6 meter. Nah, di bagian depan ini terdapat taman yang cukup besar ya, tetangga. Ini bisa kalian lihat, ini ditanemin pohon ketapang kencana seperti ini. Udah mulai gede juga dan akarnya masih nggak ngancurin ke sekitarnya, karena ini lumayan besar nih untuk area tamannya ya. Dan kalau kalian penasaran, luasan carportnya ini sekitar hampir 4 meter tetangga, kurang lebih ya. Ini dia dicor dengan motif tali air seperti ini, kotak-kotak. Ini kira-kira satu kotaknya sekitar 80 cm. Dan kalau bisa kalian lihat tetangga, fasadnya ini minimalis ya. Khas rumah-rumah ala Jepang gitu, sesuai nama klasternya, Sakura Indica. Dan untuk kesan hangat lagi di bagian depan sini, selain warna yang turunan putih atau turunan monokrom gitu ya, terdapat warna kayu supaya jadi penyeimbang ataupun penghangat dari fasad rumah. Oke tetangga, di sini bisa kalian lihat ada terasnya yang agak ke atas sedikit. Itu bagus supaya rumahnya terlihat lebih tinggi lagi dari jalan. Jadi kalau misalnya lihat dari jalan itu rumahnya udah tinggi ya. Dan ini memang tinggi beneran nih, ceilingnya nanti kita lihat sama-sama ya di dalam ya. Karena dia di bagian sini masih terdapat kaca, jendela mati gitu ya. Itu nggak bisa dibuka, tapi itu fungsinya untuk menghantarkan cahaya dari luar ke bagian dalam rumah. Oke, lanjut ke sini tetangga. Untuk jendelanya di bagian depan, dia pakai kusen aluminium. Ini ada 1, 2, 3 dibagi 3, dan yang bisa dibuka yang di bagian sini nih tetangga, di paling ujung. Jadi safety ya, nggak bisa dibuka dari sini, jadi orang nggak bisa buka pintu tangannya seperti itu ya. Nah ini dia pakai smart door, tapi saya nggak tahu nih udah termasuk dalam paket penjualan apa enggak. Nanti kalian tanya langsung aja ya tetangga. Untuk pintunya dia pakai engineering wood seperti ini, dicat warna hitam. Dan bisa kalian lihat tetangga, ini nih yang tadi ornamen saya sebut di depan, ini bukan kayu ya, tapi ini papan semen yang dicat sedemikian rupa atau di finishing dengan motif kayu supaya imbang tadi, warnanya bagus ya. Dan kalau kalian beli rumahnya, ini juga bagus nih, penempatan outdoor AC bisa ditaruh di bagian depan dan bisa ditutup atau dikasih kisi-kisi seperti itu supaya tersamarkan tetangga, jadi nggak terlalu terekspos dari depan. Tapi kalau misalnya nggak mau ditutup juga nggak apa-apa sih, ini hanya untuk keperluan estetika aja ya. Oh ya, untuk atapnya dia pakai atap beton gelombang seperti itu. Untuk rangkanya pakai rangka baja ringan ya tetangga. Dan di sini ada jendela, nanti kita lihat dari dalam jendela apakah ini, ruangan apakah di baliknya. Yuk kita masuk ke bagian dalam rumah. Sebelum masuk tetangga, ini ada topi-topian nih. Jadi supaya area terasnya bebas dari tampias, nggak terlalu terkena air hujan ketika hujan lebat. Ada topi-topian ini sekitar 50 cm, jadi cukup melindungi untuk di bagian jendela, bagian pintu, jadi nggak kena air hujan secara langsung. Yuk kita masuk ke bagian dalam. Permisi, Assalamualaikum. Oke tetangga online, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumah. Dan seperti biasa, rumah-rumah modern, rumah kekinian itu udah mengusung konsep open plan ya. Jadi di sini ada living dan dining, tapi tanpa dapur ya. Ini juga cocok nih buat kalian yang nggak kepengen dapurnya ke expose. Ada di mana dapurnya? Dapurnya nanti kita bahas, ada di belakang ya. Jadi dia kepisah dinding dan pintu. Jadi kalau di rumah ini mengusung konsep interior dengan desain affordable yang cocok untuk kaula muda nih. Nah, sementara kita di living room, ini ada jendela yang tadi kita bahas di bagian depan. Dan kalau kalian mau privasi lagi, bisa dicontoh nih pakai vitrase seperti ini atau gorden ya. Bebas kalian mau dari paling atas ataupun setengah aja kayak gini. Tapi saran saya tetangga,
daripada bikin sampai atas gordennya, mending segini aja. Kenapa? Karena misalnya gorden yang makin tinggi, makin panjang itu, makin lebar, biayanya juga mahal. Kemudian kalian juga perlu kayaknya untuk bukaan di bagian atas, jadi cahaya tetap bisa masuk, nggak perlu kalian tutup. Karena orang juga nggak bisa lihat juga kan kalau dari atas. Nah, kalau di bagian bawah sini memang keperluannya untuk privasi juga tetangga. Sekarang kita di living room, dan di sini kalau di rumah contoh, dia pakai sofa agak compact. Ini bentuknya L seperti ini ya, tetangga. Dan ini warnanya biru, saya nggak tahu nih. Yang tahu warna biru ini, tulis di kolom komentar ya. Dan ini dindingnya, kalau bisa kalian lihat tetangga, ini pakai wallpaper. Cuman nanti mungkin pas kalian beli, nggak pakai wallpaper ya. Ini untuk keperluan rumah contoh aja, mungkin bawaannya nanti hanya cat. Tapi yang mau saya kasih tahu adalah, kalau dindingnya di rumah ini sudah dinding masing-masing ya. Artinya dia double dinding, nggak nyatu sama tetangga sebelah. Jadi tetangga punya dindingnya sendiri, kita punya dindingnya sendiri. Itu udah enak banget, nggak berebutan nanti kalau misalnya mau renovasi atau apa. Untuk lantainya tetangga, di sini pakai keramik ukuran 40 kali 40. Nah, di depan sini bisa kalian manfaatkan untuk area TV, area menonton gitu ya, karena ini masih cukup luas, ini cukup besar di bagian sini. Ini bisa pakai TV ukuran 32 sampai 43, masih proper banget di bagian sini. Dan kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini, tetangga, nah, ini adalah area dining nih. Area diningnya langsung kelihatan dari depan, ya konsep open plan gitu ya. Kalau kalian kurang selera dengan furniturnya, karena ini juga furniture contoh, kalian bisa sesuaikan juga ukuran dan juga stylenya sesuai dengan selera kalian dan jumlah anggota keluarga kalian. Oh iya, saya belum bahas tinggi ceilingnya. Ini di dalam sini sekitar 3 meter lebih ya. Saya kurang tahu tepatnya, yang jelas ini lebih dari 3 meter karena cukup tinggi nih ceilingnya tetangga. Ceiling tinggi ini bisa mengesankan ruangan lebih luas lagi tetangga, dan juga penghawaan ya lebih adem sih harusnya ya. Apalagi misalnya kalian buka jendelanya, buka pintunya, lagi pengen buka sirkulasi udaranya, pintu ini juga bisa dibuka. Nah, ini langsung ngalir nih. Tapi sebelum kita ke belakang, sebaiknya kita lihat dulu yuk kamar-kamarnya. Di rumah ini ada 2 kamar tidur. Yang pertama di bagian depan. Ini difungsikan, kalau di rumah contoh, ini sepertinya adalah kamar tidur utama. Kenapa? Karena ini ruangan yang, atau kamar yang paling besar di rumah ini. Dia punya luas sekitar 3 meter kali 275 meter ya. Ini bagian depan, dan ini jendela yang tadi kita bahas di bagian depan. Jadi ini bisa juga dibuka, kalau kalian mau dapat udara segar, ini bisa dibuka seperti itu. Untuk tinggi ceilingnya di bagian kamar ini dia agak turun sedikit, nggak setinggi di area living. Ini sekitar 3 meteran juga tinggi ceilingnya, tapi bukan yang rendah gitu ya, tetap tinggi walaupun nggak setinggi di area living. Dan untuk sebagai gambaran aja nih, sebagai referensi kalian nih misalnya beli rumah di sini, ini bisa menempatkan kasur ukuran queen, lemari di ujung sini. Nah, ini layoutingnya seperti ini tetangga. Masih bisa pakai lemari untuk berdua nih ya. Ini cukup besar. Misalnya kalian butuh storage lebih banyak, bisa dipakai yang lebih tinggi lagi sampai mentok kalau misalnya perlu. Itu custom ya biasanya seperti itu. Dan kalian juga bisa taruh penempatan AC-nya di atas pintu ini. Dan ini rekomen ya, kalau misalnya kalian mau pasang AC di rumah, pasang di atas jalur penghawaan, misalnya di atas jendela ataupun di atas pintu. Itu kata tukang AC bakal lebih bagus sirkulasi udaranya. Yuk, kita lihat kamar kedua. Tapi sebelum ke kamar kedua, kita lihat ruangan diantaranya, yaitu kamar mandi. Oh iya tetangga, ini nggak ada pintunya, tapi nanti kalian beli, nanti udah kepasang kok pintunya. Ini dibuka hanya untuk keperluan rumah contoh, supaya nggak buka tutup orang yang lihat ya. Dan ini kamar mandinya. Selamat datang di kamar mandi yang cukup luas ini untuk ukuran rumahnya. Jadi ini punya luas sekitar 1,5 meter kali 1,9, jadi hampir 2 meter gitu bersihnya. Dan ini kalian lihat, ini udah dikasih keramik sekelilingnya. Jadi misalnya mandi itu nggak khawatir untuk membasahi di area dinding-dinding atas itu. Jadi untuk bersihinnya juga gampang. Nah ini, pastiin misalnya kalian pasang keramik di rumah itu sudah selevel dengan shower atau lebih tinggi dari kalian ya. Jadi misalnya pengen pasang keramik supaya gampang bersihinnya di kamar mandi begini. Kalau mau lebih hemat lagi. Tapi kalau kalian budgetnya ready, bisa di fullin aja sampai atas. Itu juga bakal memudahkan kalian. Jadi kalian nggak perlu ngecat-ngecat lagi kamar mandinya dan bebas lembab tentunya. Di sini ada area shower dan ini udah dibuatkan seperti ini, lebih turun levelnya di sebelah sini, dan kloset di bagian sini sampingnya. Dan misal kalian perlu juga di sini bisa dikasih wastafel karena ini di paling pojok ya sebelah sini. Saya bayangin pintunya ngebukanya ke sini, dia bukan ke sini. Tapi walaupun buka ke sini masih bisa kok tetap pakai wastafel. Dan ini nuansanya putih semua, krem gitu, jadi terasa lebih luas lagi ya.
Oke, sekarang kita lihat kamar kedua nih tetangga. Ini juga nggak ada pintunya, nanti dapat kok kalau misalnya beli. Dan ini adalah disimulasikan sebagai kamar anak. Dia punya luasan sekitar 2,5 kali 3 meter tetangga. Dan ini dapat pencahayaan dan penghawaan ke bagian belakang rumah. Karena di bagian belakang itu masih ada area terbuka yang sekaligus jadi dapur ya. Nah, di sini idenya bisa kalian contoh juga, bisa pakai ukuran kasur super single di sebelah sini, dan juga ada lemari pakaian. Kalau butuh juga bisa dikasih meja belajar di bagian sini, karena ini masih proper banget. Ini masih ada sekitar 80 cm, masih bisa banget di bagian sini, ataupun di sebelah sini, tapi kayaknya susah nanti pasang lemarinya ya kalau di sebelah sini, nggak bisa buka tutup lemari. Tapi baiknya berarti di sebelah sana tetangga. Oke, tinggi ceilingnya juga mirip dengan kamar tidur utama, jadi sekitar 3 meter, dan di sini juga dipasang AC yang berada di atas pintu masuknya. Nah, ini sekitar jam 10, pencahayaannya seperti ini tetangga. Oke ya, bukan yang gelap, tapi masih dapat pencahayaan, dan juga kalau butuh penghawaan buka aja. Sekarang kita mau lihat dapurnya, yuk. Ikutin saya. Oke tetangga, sekarang kita ada di bagian belakang rumah yang sekaligus jadi area dapur. Dan bisa kalian lihat ini ada jendela, itu adalah kamar tidur anak yang tadi ya, yang barusan saya bahas. Dan di sini areanya semi terbuka tetangga, karena di sini masih ada tutupan di atasnya, masih ada dapat kanopinya sedikit, dan di sini masih bisa untuk kalian manfaatkan untuk area cuci, jemur, dan semacamnya ya. Dapurnya di mana? Ini dia dapurnya nih tetangga. Jadi ini kalau kalian beli udah dapat sink seperti ini, udah dapat meja dapurnya juga, ini dari beton dan juga keramik. Ya kalau misalnya kalian untuk kebutuhan dasar ini udah proper banget ya. Jadi misalnya nanti kalian mungkin udah ada rezeki lebih, kalau mau butuh renovasi bisa diganti dengan yang sesuai selera kalian. Tapi untuk awalan ini udah oke banget, karena ini udah keramik, bersihinnya gampang, backsplash-nya juga keramik, bersihinnya gampang. Kompornya di mana? Nah, kompornya bisa ditaruh di sini. Di sini tetangga. Sampingnya ada kompor, dan udah dibuat juga jalur pipa gasnya. Jadi misalnya pakai kompor gas, nanti gasnya lewat sini, dan tabungnya bisa taruh di bagian bawah, nggak perlu bobok-bobok lagi, apalagi lewat sini ya selangnya, nggak perlu. Jadi di sini udah disiapin, dan di sini udah disiapin stop kontak. Jadi misalnya blender gitu ya, blender ataupun butuh peralatan listrik elektronik bisa juga, karena udah disiapin di sebelah sini. Nah ini dia tetangga, bisa jadi area servis, karena di bagian sana terdapat area drainase ataupun area pembuangan air ataupun bak kontrol ya di bagian sana. Jadi udah bisa ditaruh mesin cuci dan bisa menjemur di bagian sini tetangga. Butuh finishing sedikit aja ya di bagian sini. Misalnya kayak lantainya ini bisa ditutup lagi dengan keramik ataupun material yang sesuai dengan selera dan keinginan kalian ataupun budget kalian. Ya tetangga, gimana? Barusan kita udah home tour dan udah bahas spesifikasi rumahnya nih. Dan kalau kalian lagi cari rumah, pas banget nih, lagi ada promo November Untung. Kalian ikutin videonya sampai habis ya, karena ada beberapa penawaran menarik buat kalian. Yuk! Oke, tetangga online, sekarang saya udah bareng Mas Denny dari Harvest City, dan kita bakal tanya-tanya nih soal promo menarik, yaitu November Untung. Iya. Ada apa aja nih, Mas Denny? Promo November Untung ini kita kasih hadiah langsung nih ke konsumen. Apa Jadi sebelumnya itu nggak pernah kita kasih. Nah ini untuk di promo November ini, itu kita kasih hadiah langsung 15 juta untuk konsumen. Jadi kalau konsumen itu hanya butuhnya 5 juta buat booking fee aja, semua udah kita bayarin, dari BPHTB, dari PPN-nya pun free, terus biaya KPR-nya pun free, dan plusnya lagi kita kasihnya itu adalah hadiah langsung 15 juta tadi. Wow, menarik ya. Jadi udah langsung DP 5 juta, dapat hadiah langsung 15 juta? Betul. Wih, terus ada apa lagi tuh? Terus kita kasih lagi, jadi kalau masih kurang ya, kita kasih motor nih. Kita kasih motor, iya, tapi diundi ya. Oh iya. Lu beruntung pasti dapet gitu. Gitu. Tapi hadiah langsung tadi berarti nggak diundi ya? 15. Kalau hadiah langsung pasti dapat. Wih, menarik. Hanya di November. Hanya di November. Kalau hadiah langsungnya aja 15 juta, nah cicilannya berapa nih? Cicilannya, waduh, kalau cicilan itu cukup 2 jutaan. Ah, serius? Iya, betul. Cukup 2 jutaan aja. Jadi tetangga online ini bisa
miliki hunian di Harvest City. Menarik banget tuh buat tetangga online yang mungkin ingin punya rumah pertama, bisa survei-survei aja, datang aja langsung ke Harvest City ya. Linknya nanti saya taruh di deskripsi juga. Nah, soal Big City Big Future. Big City Big Future tuh gimana tuh maksudnya? Big City Big Future ini kita adalah kawasan kota mandiri terbesar di Cibubur. Harvest City itu mempunyai area 1.350 hektar, di mana kita itu future-nya ke depannya pasti kan kalau sebagai kota mandiri, kalau dia sudah penuh ya kayak tetangga-tetangga sebelah udah jadi kota, harganya udah tinggi. Nah, kesempatannya bagi konsumen itu adalah beli saat ini nih. Beli saat ini, harganya masih terjangkau, nanti saat sudah jadi fasilitasnya, pastinya harga akan tinggi. Oh iya, gitu. Benar juga. Jadi, itulah kenapa harus ke Harvest City. Oke, mantap tetangga. Nih kayak sekarang nih kita lagi ada di salah satu area di Harvest City, bisa kalian lihat ini. Masih asri banget ya. Betul, fasilitasnya gratis. Gitu. Ini fasilitas dari kawasan kita, di mana kita punya ruang terbuka hijau, ada danau juga. Mungkin nanti bisa jalan-jalan Mas ya, bisa lihat ke sini. Jadi kalau mau rumah di kawasan Cibubur masih asri ya, ambilnya di Harvest City. Gitu. Mantap, masih asri banget ya tetangga. Dan misalnya kalian masih belum yakin, kalian cek deh profilnya Harvest City. Itu udah terpercaya developernya. Dan saya dengar juga bakal ada kejutan dan bakal jadi investasi menarik nih di sini nih. Nah, tunggu kejutannya. Tunggu kejutannya. Dalam waktu dekat ini pastinya punya kejutan yang sangat-sangat besar gitu. Jadi kesempatannya harus segera diambil. Lalu pertanyaan terakhir nih, sambil duduk aja Mas ya. Nah, tapi cicilannya murah, rumahnya ready nggak nih? Wah, itu dia tuh. Gimana tuh? Jadi tetangga online ini harus cepet nih, karena untuk unit kita tuh nggak terlalu banyak, gitu. Jadi harus cepet, harus segera ambil unit di sini karena paling sekarang tinggal sisa unitnya sekitar 20 unitan lagi. Tinggal dikit dong. Iya, makanya harus cepat. Oh, menarik tetangga ya. Jadi yang ready stock tinggal 20 unitan lagi. Iya, betul. Waduh, jadi kalau sampai kehabisan harus nunggu berapa lama tuh? Tunggunya tahun depan. Makanya jangan sampai tahun depan gitu. Harus ambilnya di November ini. Menarik ya tetangga. Jadi kalau kalian lagi butuh langsung aja main ke Harvest City. Dan kalau misalnya kalian ingin dapat hadiah menarik, langsung tunjukin capturean dari video ini atau tahu infonya dari video ini ya. Langsung aja tunjukin, nanti kalian dapat bingkisan menarik. Jadi buruan aja, langsung survei dan datang aja ke sini. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao.